Baik, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua dimanapun berada ya. Jadi kembali lagi kita di seputaran sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kondisi terkini untuk ke area depan dari sirkuit Mandalika saat ini. Area depan ataupun gerbang barat ataupun gerbang timur dari sirkuit Mandalika, intinya area luar dari sirkuit Mandalika ya. Dan sekarang kita berada di gerbang kampung homestay yang ada di Kuta Mandalika ya. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan homestay di seputaran sini sangat beruntung karena dekat sekali dari sirkuit Mandalika, bisa jalan kaki. Atap dari tribun sirkuit Mandalika juga bisa kelihatan dari sini ya. Memang sekali lagi kita sampaikan sangat beruntung teman-teman yang mendapatkan penginapan di seputaran sini, kampung homestay yang ada di seputaran sini ya. Jadi memang di belakang ini ke atasan itu kampung homestay dari di Kuta Mandalika maksud kami. Baik semuanya, ikuti terus channelnya karena seterusnya kita akan melihat bagaimana kondisi area luar dari sirkuit Mandalika, baik di area depan gerbang barat maupun gerbang timur dari sirkuit Mandalika 3 hari menjelang event MotoGP. Baik semuanya, terima kasih sebelumnya teman-teman selalu mengikuti channel ini, dan tentu kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung di channel ini ya. Dan sebelum kita ke sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana area luar dari sirkuit Mandalika gerbang timur ataupun gerbang barat, kita lihat dulu bagaimana kondisi terkini kampung homestay yang ada di seputaran Kuta Mandalika ini ya. Jadi inilah kondisinya. Ini jalan ini sudah dibagusin, sudah dicerboton ya. Memangnya belum dicerboton, sekarang sudah dicerboton. Jadi inilah kampung homestay yang memang digalakkan, dikembangkan oleh masyarakat sekitar ya, dan tentu didukung oleh pemerintah. Jadi homestaynya memang tidak seperti apa ya, memang ini kayak kagetan kita bilang ya. Jadi memang beginilah kondisinya kita bilang ya untuk kampung homestay yang ada di Kuta Mandalika yang dekat sirkuit Mandalika. Cuman bagusnya di kampung homestay yang ada di seputaran sini memang dekat sekali dari sirkuit Mandalika. Jadi memang variatif ya, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang setengah bagus kan, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman nanti sukanya yang mana, apakah mau yang bagus, setengah bagus, atau yang sederhana ya. Jadi memang seperti inilah kondisi kampung homestay yang ada di Kuta Mandalika di dekat sirkuit Mandalika. Jadi memang teman-teman yang mendapatkan homestay di seputaran sini memang sangat beruntung karena dekat sekali dari area sirkuit Mandalika, sangat dekat ya. Jadi sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mengikuti channel ini. Dan semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Jadi ini kita posisinya di atas bukit ya, di atas bukit. Jadi di sini banyak homestay ya. Jadi sekali lagi kami informasikan kepada sahabat semua dimanapun berada. Jadi ini adalah salah satu kampung homestay yang ada di seputaran Kuta Mandalika yang bisa jalan kaki dari sirkuit Mandalika ya. Jadi selanjutnya kita akan menelusuri area depan dari sirkuit Mandalika dan gerbang timur serta gerbang barat dari sirkuit Mandalika ya. Coba kita akan lihat bagaimana kesibukannya, karena memang kalau kita masuk ke dalam memang sudah tidak boleh karena sudah steril ya, hanya orang yang berkepentingan yang boleh masuk ke dalam sirkuit Mandalika saat ini. Dan ini memang jalannya masih jelek, belum diperbaiki. Yang pastinya nanti kedepannya pasti akan diperbaiki ya. Jadi
inilah kondisinya untuk saat ini. Dan untuk sahabat ketahui juga di area ini termasuk area yang lumayan banyak warung ya, warung-warung kecil gitu ya. Jadi ini juga sudah ada kemajuan karena memang warungnya belum terlalu bagus kelihatannya dari luar, jadi dikasih penutup kayak gini ya, jaring-jaring hitam biar tidak terlalu kelihatan kumuh dari luar ya. Bagus juga ini. Nah, seperti ini. Baik, semuanya kita lanjutkan perjalanan kembali melihat bagaimana kondisi terkini dari area luar dari sirkuit Mandalika ya. Dan sekarang kita coba melihat bagaimana kesibukan yang ada di gerbang barat dari sirkuit Mandalika. Jadi kalau kita akan melewati gerbang barat dari sirkuit Mandalika, jadi kita akan masuk ke kanan di persimpangan hotel menuju Hotel Pullman ataupun Hotel Novotel ya. Jadi kemarin di sini agak terbuka, sekarang sudah dikasih pagar welcome ya, sudah ditutup dan sudah mulai dilakukan pembersihan luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mensupport channel ini, dan kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya. Dan nampak di visual saat ini adalah sebuah krin ya. Ini teman-teman di lapangan akan menanam pohon yang begitu besar ya di bundaran yang ini. Inilah kondisinya saat ini. Semoga pengerjaan teman-teman di lapangan selalu dilancarkan dan tentu tanpa ada kendala ya. Jadi pohon yang besar ini akan ditanam di tengah-tengah sana ya. Ini kalau teman-teman yang sudah menonton video kami dari udara, jadi ini adalah seperti bundaran. Bukan seperti ini bundaran. Jadi di tengah-tengah bundaran itu akan ditanam pohon yang begitu besar, biasa. Dan sekarang kita sudah berada di area parkir barat dari sirkuit Mandalika ya. Nampak tenda-tenda kerucut sudah mulai berderet, berjejer di tribun sebelah barat dari sirkuit Mandalika. Dan sekarang kita akan menuju gerbang barat dari sirkuit Mandalika. Kita akan lihat bagaimana kesibukannya ya. Jadi kembali lagi kami informasikan kepada sahabat semua bahwa insya Allah besok pagi kita akan melihat bagaimana cara ataupun mekanisme penukaran tiket kita ya. Bukti kita sudah membeli tiket. Kebetulan kita sudah melihat Instagram dari MGPA. Jadi besok tanggal 16 sampai 17 akan ada penukaran tiket di X Bandara Selaparang di Kota Mataram ya. Jadi ikutin terus channelnya. Insya Allah besok kita akan merekam atau pergi menukar tiket yang sudah saya beli lewat online ya. Jadi ikutin terus channelnya ya. Dan inilah penampakan dari gerbang barat dari sirkuit Mandalika ya. Jadi inilah kondisinya. Jadi memang kita tidak boleh masuk, memang hanya orang yang berkepentingan aja yang boleh masuk di area ini. Jadi semoga persiapan-persiapannya segera selesai dan tentu dilancarkan setiap kerjaannya teman-teman di lapangan ya. Baik, semuanya kita lanjutkan perjalanan kembali untuk melihat bagaimana kondisi area luar dari sirkuit Mandalika yang ada di area depan atau di ruas jalan provinsi di depan sirkuit Mandalika. Dan inilah mamak kita yang tidak mengenal panas, tidak mengenal lelah,
selalu membersihkan dan menyapu ruas jalan yang ada di sebelah barat dari sirkuit Mandalika ini ya. Memang luar biasa. Baik, dan sekarang kita sudah berada di area depan dari sirkuit Mandalika, tepatnya di depan SPBU yang ada di depan sirkuit Mandalika saat ini. Dan memang suasananya, cuacanya luar biasa terik ya. Jadi kami informasikan, kami sampaikan kepada teman-teman yang akan menonton event MotoGP, jangan lupa membawa topi ya, apalagi cewek-cewek ya. Jadi jangan takut panas, jadi harap membawa topi gede-gede ya, topi yang besar-besar biar tidak terlalu kepanasan. Dan tidak ada salahnya juga membawa jas hujan yang tipis-tipis itu ya, siapa tahu nanti hujan saat event MotoGP ya, jadi tidak kebasahan ya. Dan inilah kondisi terkini untuk area depan dari sirkuit Mandalika. Memang sudah tidak terlalu banyak aktivitas pengerjaan, hanya mama kita yang sedang menyapu dan membersihkan ruas jalan yang ada saat ini ya. Dan sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menonton ini, dan kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini tentunya terus bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan nampak di visual saat ini tiang penerangan jalan atau penerangan jalan sudah berdiri ya. Apakah sudah menyala apa belum, saya belum tahu, karena memang kemarin sore menjelang petang ini belum berdiri, sekarang sudah berdiri. Dan kemungkinan besar nanti malam sudah nyala lampu penerangan jalan ya. Terima kasih untuk teman-teman di lapangan yang selalu berjibaku melakukan aktivitas pengerjaan sampai saat ini, dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik semuanya, kita coba akan melihat bagaimana kondisi terkini dari landmark Pertamina Mandalika International Street Circuit sebentar ya. Dan ada beberapa orang yang sedang berfoto selfie di depan landmark Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Kembali kita sampaikan banyaklah kondisi terkini yang ada di ruas jalan dari area depan dari sirkuit Mandalika. Dan nampak di visual saat ini sedang pemasangan ataupun pemasangan tiang lampu penerangan jalan ya, yang saat ini masih terus dikerjakan. Dan inilah kondisinya. Jadi memang luar biasa, panas terik saat ini, tidak menyurutkan kerja keras teman-teman di lapangan, luar biasa ya. Dan sekarang ada pemandangan baru di area depan dari sirkuit Mandalika, tepatnya di belakang tribun VIP Village atau pintu masuk dari tribun VIP Village. Jadi gerbangnya begitu besar dan ada tulisan Pertamina-nya ya, luar biasa. Jadi ini adalah gerbang bagi para sultan kayaknya ya, karena memang langsung tembus ke tribun VIP Village ya. Dan taman yang ada di depan juga mulai terlihat bagus, mulai terlihat hidup rumput-rumputnya ya, luar biasa. Dan nampak untuk
warung-warung yang di sini kemarin warung-warung liar kita bilangnya, warung-warung yang agak memang mengganggu pemandangan, sekarang sudah dibongkar dan sudah dibuatkan tempat yang bagus, lapak yang bagus. Nampak di suasana ini ya, sudah dipasangin lapak yang bagus, dikasih seperti ini. Jadi memang kemajuan yang sangat luar biasa dan semakin terlihat bersih jadinya ya, area depan dari sirkuit Mandalika saat ini. Baik semuanya, kita lanjutkan perjalanan kita melihat kondisi terkini yang ada di area sirkuit Mandalika saat ini. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat, mungkin durasi videonya agak panjang ya, karena kita gabung nanti video yang ada di ruas jalan provinsi maupun di gerbang barat dari sirkuit Mandalika biasanya kita pisah ya kan, kami kita gabung saja. Dan sekarang inilah kondisinya untuk halte sirkuit juga sudah nampak terlihat jadi keren sekali, luar biasa. Dan untuk pengerjaan juga masih sampai saat ini terus dilakukan ya, untuk di agak timur dari sirkuit Mandalika ya. Luar biasa memang, pengerjaannya sangat masif, benar-benar dikebut, benar-benar dikejar ya. Kita selalu memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada teman-teman di lapangan yang tidak mengenal lelah ya, untuk melakukan aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika. Dan inilah untuk yang nampak di visual sebelah kiri, pemasangan jaring-jaring hitam, karena memang untuk area luar dari area dalam dari sebelah yang nampak memang agak terlihat kumuh ya, biar agak tidak terlalu kelihatan kumuh ya, ditutup sedikit lah biar ketutup ya, seperti itu. Karena memang belum semua rumah warga yang diganti atapnya dengan yang kayak seperti ini ya, yang nampak di visual. Ini kalau saya bilang Kuta Mandalika benar-benar disulap ya, terutama untuk ke area depan dari sirkuit Mandalika saat ini. Benar-benar disulap, benar-benar dirubah total semuanya. Dan semoga infrastruktur yang sangat luar biasa ini bisa kita jaga dan kita rawat ya. Karena memang ini adalah infrastruktur yang menghabiskan dana yang lumayan besar, bukan lumayan, sangat besar. Jadi memang harus kita jaga dan rawat ya. Dan nampak di visual saat ini adalah pengerjaan untuk pemasangan tiang-tiang lampu penerangan jalan. Sekali lagi kami informasikan kepada sahabat semua di manapun berada bahwa inilah kondisi terkini ataupun situasi terkini yang ada di area sirkuit Mandalika saat ini. 3 hari menjelang event MotoGP. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 berarti ya. Sekarang 15 Maret tahun 2022. Jadi inilah kondisi terkini yang bisa kita visualisasikan untuk teman-teman semua. Jadi kembali lagi kita ingatkan ya kepada sahabat semua yang mungkin sedang menonton video kami, belum menekan tombol like dan subscribe-nya dengan tidak mengurangi rasa hormat, silahkan teman-teman menekan tombol like dan subscribe-nya ya, agar kita tentunya lebih semangat dan tentu channel ini terus bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan ini sedang dipasangi jaring-jaring dan nanti akan ditanami rumput ataupun tanaman merambat biar tidak terlihat kersang ya.
Baik, dan saat ini kita juga masih berada di ruas jalan provinsi yang menuju bundaran Bebas Mandalika yang ada di Dusun Songgong ya. Jadi ikutin terus channelnya, ikutin terus videonya, seterusnya kita akan memberikan informasi yang terbaik terbaru kepada sahabat semua. Dan untuk ruas jalan yang sebelah kiri, ruas jalan yang lama, apakah ini akan diaspal ulang atau akan didiamkan, kita belum dapat informasinya, tapi kayaknya akan didiamkan ya, karena memang mepet sekali waktunya. Kita lihat saja seperti apa nantinya ya. Dan kami juga informasikan kepada sahabat semua yang akan berkunjung ke Kuta Mandalika untuk menonton event MotoGP, apalagi yang menggunakan jalur darat ya, harap berhati-hati di jalan, apalagi konvoi sama teman-temannya, jangan sampai terjadi apa-apa ya. Pelan-pelan ya, yang penting sampai ya, itu aja. Jadi yang lewat jalur udara juga ya, hati-hati juga, ikuti aturan penerbangan yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang ya. Jadi kembali lagi kita sampaikan bahwa inilah kondisi terkini ruas jalan provinsi yang ada di Kuta Mandalika. Baik semuanya, dan sekarang kita sudah berada atau mendekati bundaran Bebas Mandalika yang ada di Kuta Mandalika atau di Dusun Songgong. Dan inilah kondisi terkini untuk saat ini. Pengerjaan juga masih terus dilakukan untuk area ini ya. Jadi terutama untuk ini untuk saluran drainasenya ya, terus dilakukan pembenahan ya. Baik, mungkin hanya ini informasi yang bisa kami sampaikan, bisa kita visualisasikan untuk siang hari ini tanggal 15 Maret tahun 2022 ya. Jadi tinggal 3 hari lagi event MotoGP akan digelar di sirkuit Mandalika ya. Jadi videonya kita pisah saja karena kayak terlalu panjang kalau kita gabung jadi dua untuk gerbang timur dari sirkuit Mandalika atau akses sebelah timur dari sirkuit Mandalika. Jadi videonya untuk yang ini kita tutup aja sampai di sini ya. Baik semuanya, jika ada visual ataupun narasi yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Matur sampai hasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Rombong.